Selamat malam saudara. Kita akan memulai program Pekan Doa menjelang Pentakosta. Dan tema kita pada malam hari ini, hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Sebelum kita mulai persekutuan kita, mari kita bersatu teduh. Bacaan Alkitab diambil dari Bilangan 14 ayat 19 sampai dengan 20. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Saudara, doa menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman. Doa merupakan salah satu cara untuk kita membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Melalui doa, kita dapat mengungkapkan iman, pujian, rasa syukur, bahkan pergumulan sekaligus harapan kita pada Tuhan. Jawaban Tuhan atas doa kita memang bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Bisa berbeda juga dengan keinginan kita. Tapi kita yakin, kita percaya tidak ada satupun doa yang tidak didengar dan ditanggapi oleh Tuhan. Kitab Keluaran 33 ayat 11a mencatat hubungan yang akrab antara Musa dengan Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Luar biasa saudara kalau kita membaca dan memahami ayat tadi. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, ayat ini mau mengatakan bahwa hubungan yang akrab dengan Tuhan itu membuat Musa akhirnya menjadi seorang pendoa yang berani terbuka menyampaikan isi hati dan permohonannya kepada Allah. Melalui doa, Musa menyatakan keprihatinan sekaligus keberpihakannya kepada umat Israel, umat yang dipimpinnya pada saat itu. Ketika Musa mengetahui rencana Tuhan untuk memusnahkan umat Israel, hati Musa teramat sedih. Karena itu, secara khusus Musa memanjatkan doa syafaat agar Tuhan membatalkan hukumannya. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu ya Tuhan. Dan Tuhan mendengar lalu mengabulkan doa Musa. Berfirmanlah Tuhan, Aku mengampuninya sesuai dengan permintaan. Saudara, pengalaman doa Musa menunjukkan betapa pentingnya bagi seorang pendoa untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tanpa keakraban dengan Tuhan, kemungkinan besar doa-doa kita hanya akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, hubungan akrab dengan Tuhan memungkinkan kita untuk lebih mengenal maksud dan kehendak Tuhan. Selanjutnya, pengenalan terhadap maksud dan kehendak Tuhan membuat isi doa-doa kita menjadi lebih luas karena berkaitan dengan rencana Tuhan dan kepentingan umat manusia. Mari kita belajar. Hubungan yang akrab dengan Tuhan membuat Musa dapat mengenali maksud dan kehendak Tuhan yang ingin memusnahkan umat Israel. Sebaliknya, kedekatan dengan Musa menggugah hati Tuhan. Tuhan memahami keprihatinan, kesedihan, dan kepedulian
bagaimana hati Musa begitu peduli dan mengasihi umat Israel. Selanjutnya, saudara, Tuhan bersedia mengubah rencananya atas Israel. Hukuman Tuhan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang telah 10 kali mencobai Tuhan dan tidak mau mendengar suaranya. Tuhan membatalkan rencananya untuk menghukum semua orang Israel, tapi menghukum orang-orang yang telah 10 kali mencobai Tuhan dan tidak mau mendengar suaranya. Saudara, Musa adalah pendoa syafaat yang baik. Doa Musa bukanlah doa yang dipenuhi kepentingan pribadi, tapi untuk keselamatan umat Israel. Mari kita renungkan. Apakah yang dapat saudara pelajari dari kehidupan doa Musa? Apakah yang harus diubah dari kebiasaan doa-doa kita? Kiranya dengan 2 pertanyaan ini kita boleh semakin bertumbuh dalam doa. Kita berdoa. Yang pertama, kita akan mendoakan pelayanan rumah-rumah sakit rujukan pasien COVID-19 atau badan pelayanan pemerintah lainnya. Kita juga mendoakan tim medis dalam upaya mereka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mari kita berdoa. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa untuk pemulihan kesehatan saudara seiman kita warga gereja yang sedang sakit. Kita berdoa. Dan kita juga mendoakan warga gereja yang mengalami kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Mari kita mendoakan mereka. Pokok doa yang keempat, yang terakhir pada malam ini, mari kita mendoakan pendidikan anak-anak kita yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri jelang ujian atau mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi. Kita berdoa. Mari kita menutup doa syafaat kita dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
Allah memberkati kita semua.